Budaya. Tiap bangsa di dunia ini memiliki budaya sebagai wujud karakter dan identitas diri. Makanan merupakan ranah budaya dalam kehidupan sehari-hari. Makanan menghubungkan manusia dan segala aktivitasnya. Makanan adalah ekspresi budaya. Makanan adalah simbol peradaban. Makanan itu segalanya. Selamat datang di Kota Sidoarjo. Nah, sahabat budaya, kali ini saya sedang berada di alun-alun Kota Sidoarjo. Jalan-jalan ke Kota Sidoarjo tak nikmat rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas kota ini. Apa sih kuliner yang khas dari kota ini? Yuk ikuti saya. Sidoarjo memiliki sektor perikanan yang cukup terkenal hingga tercermin dalam lambang kota ini, udang dan bandeng. Sektor perikanan menjadi komoditas unggulan kota Sidoarjo di bidang kuliner, seperti olahan bandeng, lontong kupang, dan petis udang. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan makanan tahu tek, tahu campur, rujak cingur, atau bahkan lontong kupang yang ada di depan saya ini. Salah satu kuliner wajib yang harus dicoba ketika berkunjung ke kota Sidoarjo. Lontong kupang dan ragam kuliner khas Jawa Timur tak lepas dari petis sebagai penyedap dan pelengkap makanan. Petis si hitam nan nikmat ini memiliki cita rasa yang kuat dan khas dalam setiap sajian kuliner di kota Sidoarjo. Sudah puas menikmati lontong kupang khas petis Sidoarjo? Sekarang kita kepoin pembuatan petisnya. Yuk, let's go! Nah, sekarang saya sudah berada di tempat pembuatan petis di daerah Sekardangan Sidoarjo. Di belakang saya ini sedang berlangsung proses pembuatan petis udang. Gimana sih cara pembuatannya? Yuk kita lihat. Petis itu intinya adalah ekstrak atau rebusan bahan hewani ditambahkan gula Jawa atau gula merah, tambahkan bumbu. Jadi kalau kita tengok mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur itu petis bermacam-macam. Langkah awal dalam pembuatan petis udang adalah perebusan kepala udang. Proses perebusan kurang lebih berlangsung 6 hingga 8 jam. Hal ini bertujuan agar kepala udang lebih matang. Kepala udang datang langsung dimasak, besok paginya direbus, diambil sarinya, ya, langsung dimasak lagi sampai kental. Nanti dikasih gula sama garam. Dulu itu direbus sama lumpang. Ya, dulu. Kalau bahan bakarnya tetap kayu bakar itu. Lain-lainnya itu kurang panas. Pernah dulu itu pakai minyak, nggak jadi. Pakai batu bara, nggak jadi. Kembali lagi ke kayu bakar lagi. Kepala udang yang sudah direbus kemudian digiling hingga halus melalui proses penggilingan sebanyak 2 kali. Kalau merah itu dikasih tepung, kalau yang hitam nggak pakai apa-apa. Asli, ya asli. Setelah kita melihat proses penggilingan udang, kemudian udang tersebut disaring, diambil saripatinya. Step selanjutnya yaitu adalah proses pemasakan saripati udang. Proses pemasakan ini berlangsung sekitar 4 hingga 6 jam. Setelah melalui proses pemasakan kurang lebih 4-6 jam, adonan petis ini berubah menjadi warna kehitaman dan teksturnya sedikit mengental.
Kemudian belum sampai di situ. Jadi kita perlu mendiamkan adonan petis ini terlebih dahulu sampai dingin. Kemudian dia akan berubah sedikit lebih memadat. Baru setelah itu bisa kita konsumsi dan diolah menjadi bentuk makanan seperti lontong kupang yang saya makan tadi. Setelah adonan petis dingin dan memadat, barulah si hitam nan nikmat ini bisa dikemas dan siap untuk kita konsumsi. Kuliner merupakan elemen budaya dari suatu bangsa yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Petis hadir sebagai salah satu kuliner khas yang merepresentasikan budaya pesisir, khususnya kota Sidoarjo. Yang menjadi sorotan khususnya petis saja adalah ini rasa gurih yang mungkin banyak orang nggak membahas tentang inilah yang mungkin yang hanya dipunyai oleh orang-orang keturunan Asia atau khususnya bangsa-bangsa Austronesia. Rahasianya justru di sini. Dia itu mempercepat sinaps di otak. Itu hipotesa saya, kenapa orang-orang atau masyarakat yang mengkonsumsi ikan laut itu biasanya orangnya cerdas-cerdas. Kan sejak di catatan-catatan yang saya tahu di era kolonial itu kan Sidoarjo salah satu dikenal itu memang disebut sebagai kota petis. Mengapa budaya kita beda dengan terasi? Terasi itu di Cina pun ada, di Vietnam ada, di Thailand ada. Petis cari seluruh dunia. Hanya ada di Jawa, tidak ada di mana-mana. Hanya ada di tempat kita. Itu sejak zaman Pajajaran sudah ada petis itu, tapi bumbunya tidak sekaya sekarang. Kemudian Raffles mencatat juga petis seperti ini petis. Petis itu penting bagi Indonesia karena memang budaya bangsa dan identitas bangsa. Kita kan selama ini mencari identitas. Nah, ini identitas kita asli dari Indonesia ya ini petis ini. Seperti apa? Ya kita tidak perlu selamatkan petis, tidak perlu karena semua orang akan butuh petis di depannya. Jadi awalnya lagu ini tercipta itu untuk festival lomba lagu bak daerah se-Jawa Timur di Kota Malang pada tahun 2008 untuk mewakili kontingen Sidoarjo. Iki petis locak Sidoarjo murah tapi sak bendino tur mikuno enom tuwa mugi kersa atirano pancen gak salah dasare murah tanku jiwa petis kupang uga ana petis urang kang kawentar rasane wis kumandang ojo samar riko wedi ketakian ambyar sumetya saben-saben pasar ana dasaran. Petis, si hitam pekat nan nikmat yang menghiasi ragam kuliner kota Sidoarjo ini merupakan produk budaya dan menjadi ciri khas karakter makanan masyarakat pesisir. Dari petis terciptalah beragam makanan. Petis merupakan salah satu wujud insting bertahan hidup manusia yang memanfaatkan bahan alam semaksimal mungkin dengan mengolahnya menjadi pasta pelengkap makanan. Walaupun pada zaman dahulu petis menjadi makanan kelas bawah, namun sekarang eksistensi petis telah berubah dan menjadi primadona di berbagai makanan yang kita temui sehari-hari. Dari tahu tek, tahu campur,
rujak cingur, lontong balap, bahkan hingga gorengan pun tak nikmat rasanya jika tidak dicolekkan ke petis.